Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musa Malino dimanapun berada, pada video kali ini kita akan membahas secara singkat kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu di antara 25 nabi. Ia berada pada urutan keempat setelah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, serta Nabi Nuh alaihi salam. Keberadaan Nabi Hud pun tidak terlepas secara langsung dari nabi sebelumnya, yakni Nabi Nuh. Lantaran beliau merupakan cucu Nabi Nuh alaihissalam dari hasil keturunan Sam bin Nuh. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban diriwayatkan, dari Abu Dzar, ketika menceritakan tentang para nabi dan rasul dalam sebuah hadits disebutkan, di antara mereka ada 4 orang nabi yang berasal dari keturunan Arab, yaitu Hud, Soleh, Syuaib, dan nabimu wahai Abu Dzar, kata Rasulullah. Jika melihat kisah Nabi Hud semasa hidupnya, beberapa hal yang bisa menjadi teladan bagi umat manusia saat ini adalah mempunyai akhlak yang mulia serta menghindarkan diri dari sifat sombong. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, Nabi Hud alaihi salam yang wajib diimani tersebut dapat diketahui melalui surah Al-Fajr ayat 6-8 dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Sebagai penjelasan, Nabi Hud alaihi salam hidup di antara kaum Ad yang tinggal di daerah dengan nama Al-Ahqaf, atau sebuah tempat yang kini berada di utara Hadramaut, Yaman. Ketika itu kaum Ad sebenarnya hidup dengan penuh kemakmuran. Mereka memiliki keunggulan dalam beberapa bidang, seperti peradaban yang bagus, air melimpah, harta dan ternak yang banyak, serta tanah yang subur. Kendati demikian, kaum ini justru mengingkari terhadap adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, 2 di antaranya bahkan diberi nama dengan sebutan Somut dan Al-Hatar. Berhala tersebut dianggap sebagai pemberi kebahagiaan oleh kaum Ad. Selain itu, juga bisa menjadi alat untuk menolak segala kejahatan dan musibah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk memberikan dakwah. Bukannya diterima, ajaran yang disampaikan sang Nabi agar kaum Ad kembali menyembah Allah malah ditolak mentah-mentah. Kaum sombong yang ingin saingi Tuhan, mereka justru menentang Nabi Hud untuk membuktikan ucapannya. Kaum Ad ingin adanya azab dari Sang Maha Pencipta sebagai bukti. Artinya, mereka sudah mulai menunjukkan perilaku kesombongan dengan mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui surah Al-Haqqah ayat 6-8, dapat diketahui kisah berikutnya. Dalam firman-Nya, disebutkan bahwa, adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Demikian kisah berakhirnya kaum Ad. Akibat perilaku sombong dengan menentang Nabi Hud dan tidak mengakui kebenarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan azab berupa angin samun yang mampu membinasakan makhluk yang tidak beriman. Sementara Nabi Hud alaihi salam beserta sahabatnya dikisahkan berhasil lolos karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai situasi memungkinkan, mereka meninggalkan Al-Ahqaf dan menuju Hadramaut hingga menghabiskan usianya di tempat tersebut. Beberapa poin yang bisa dipetik hikmahnya dari kisah Nabi tersebut adalah, mengenai akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara beriman, beribadah, serta larangan untuk mempersekutukannya. Pesan lainnya yakni beriman kepada Rasul sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa dilakukan melalui cara menaatinya, larangan menentang peringatan serta memfitnah para Rasul. Sekian, apabila teman-teman sekalian menyukai video ini silahkan like dan subscribe sebagai tanda dukungan untuk channel Musa Malino. Wal akhir kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.